Saat ini kita akan belajar tentang logika matematika, dan video ini adalah video kelanjutan logika matematika yang sebelumnya sudah ada di YouTube ini, yaitu tentang pernyataan majmuk. Pernyataan majmuk adalah pernyataan yang terdiri dari dua kalimat yang digabung atau lebih dengan beberapa kata sambung. Yang pertama adalah konjungsi. Gabungan dari dua kalimat tunggal atau lebih dengan menggunakan kata sambung dan atau jika, maka, jika, dan hanya jika disebut kalimat majmuk. Jika dua pernyataan digabung dengan kata dan, jadi konjungsi itu dengan kata sambung dan, maka pernyataan itu disebut konjungsi. Perhatikan, jadi kalau menggunakan kata sambung dan itu namanya konjungsi dengan simbol seperti ini ya, panah seperti ini. Nah, nilai kebenarannya adalah, Anda perhatikan nilai kebenarannya BBB, BSS, SB, SSS. Jadi yang perlu diperhatikan adalah yang beda. Yang beda apa? B baru B. Artinya kalau dua pernyataan benar, itu semua benar maka benar, yang lain salah. Itu ya. Jadi yang kamu ingat adalah yang beda, yaitu pernyataan konjungsi akan bernilai benar kalau semua benar. Oke, selanjutnya contohnya ya, contoh dalam bentuk kalimat ya. Singa adalah binatang buas, singa binatang pemakan daging. Jadi ini pernyataan P, pernyataan Q. Kalau digabung simbolnya seperti ini dengan kata hubung dan ya, itu adalah konjungsi. Demikian juga kalau contoh yang kedua ini ya. Perhatikan ini contohnya ini ya, dengan kata dengan simbol ini maka dengan dan. Kalau BB namanya B, bernilai kebenaran B, tapi kalau salah satu S atau semua S itu bernilai S. Oke. Selanjutnya adalah disjungsi. Jika dua pernyataan digabung dengan kata atau, perhatikan disjungsi itu dengan kata sambung atau. Ya, dengan simbol seperti V gini. Nah, tabel kebenaran perhatikan disjungsi akan bernilai salah kalau semua salah, berarti yang lain benar. Jadi yang perlu kamu perhatikan adalah yang beda sendiri ini. Jadi disjungsi akan bernilai salah kalau semua salah. Salah satu benar, dia akan bernilai benar. Oke, lanjut. Nah, contohnya. Pernyataan P, Tono pergi fotokopi, Q, Andi pergi fotokopi. Kalau ini kita hubungkan dengan kata disjungsi, dia akan menjadi atau Tono atau Andi pergi fotokopi. Oke. Pernyataan P, 5 adalah bilangan bulat, B, Q, 5 adalah bilangan ganjil. Kalau kita disjungsikan, simbolnya seperti ini, perhatikan. Simbolnya seperti ini dengan atau. Oke. Demikian juga yang contoh ketiga. Ya. Simbolnya seperti ini dengan kata atau. Oke. Lanjut. Nah, implikasi. Apa itu implikasi? Pernyataan majmuk yang berbentuk jika P maka Q disebut implikasi. Jadi nanti kata penghubungnya adalah jika P itu pernyataan maka Q itu pernyataan. Ya, simbolnya seperti ini. Nah, simbolnya seperti ini. Yang harus diperhatikan adalah ini. Ini yang beda apa? Yang beda S-nya ini. Implikasi akan bernilai salah kalau B S. B ke S itu salah. Ya, perhatikan. B ke S itu salah. Yang lain benar, itu adalah implikasi. Nah, contoh implikasi. Nah, kita punya pernyataan P, Budi siswa yang rajin. Q, Budi siswa yang naik kelas. Kalau ini kita implikasikan, maka jika P, P-nya adalah Budi siswa yang rajin, maka Q, Q-nya adalah Budi siswa yang naik kelas. Ya, jadi kalau di baca panjang, jika Budi siswa yang rajin, maka Budi siswa yang naik kelas. Oke. Ya. Contoh kedua. Ya. Pernyataan P, jika 7 kali 2 sama dengan 72, nah ini salah, pernyataan salah. Ya, jadi pernyataan itu tidak harus benar. Ada pernyataan salah, ada pernyataan benar. Q-nya itu adalah 6 plus
4 sama dengan 10 itu benar. Kalau ini kita implikasikan jadi benar. Ya, perhatikan tabelnya tadi. Ya, perhatikan tabelnya. Kalau kita buat kata-kata jika 7 kali 2, ya ini 2 harusnya ya. Maaf, kurang. Maka 6 plus 4 sama dengan 10. Ini bernilai benar. Ya, karena implikasi bernilai salah kalau B ke S, bukan S ke B. Ya, seperti ini. Min 6 adalah bilangan bulat, min 6 adalah bilangan rasional. Ini benar disalahkan menjadi salah. Jadi diingat implikasi bernilai salah kalau benar salah. Yang lain benar. Oke. Sekarang B implikasi. B implikasi. Dari dua pernyataan P dan Q yang diketahui dapat dibuat pernyataan majemuk dalam bentuk P jika dan hanya jika Q. Nah, jadi nanti kata hubungnya jika dan hanya jika Q yang disebut dengan biimplikasi atau ekivalen dengan implikasi dua arah atau dua arah. Oke, simbolnya seperti ini. Jadi panah dua arah, ya, panah dua arah seperti ini. Ya, jika P maka Q dan jika Q maka P. Nah, itu dibolak-balik. P syarat perlu dan cukup bagi Q. Nah, ini mungkin agak bingung, cukup diberikan aja ini ya. Q syarat perlu dan cukup bagi P. Ya, perhatikan untuk tabelnya. Ya, tabelnya perhatikan. Untuk biimplikasi itu sebenarnya bolak-baliknya dari implikasi. Seperti contoh ini. B itu B. Nah, kalau implikasi tadi B ke S itu S. Nah, kalau ini dibalik harus juga B ke S kan S juga. Ya, kalau ini dibalik. Nah, maka yang bernilai benar itu kalau semua benar atau semua salah. Ya, ini adalah logika matematika. Jadi ingat B implikasi akan bernilai benar kalau semua benar atau semua salah. Oke? Ya. Contohnya seperti ini. Pernyataan P 8 ditambah 2 sama dengan 10 itu benar. Q min 16 min 4 sama dengan negatif 12. Negatif 16, negatif 4 sama dengan negatif 12. Itu S. Kalau ini kita B implikasikan bernilai salah. Dengan kata hubung jika dan hanya jika. Oke, simbolnya ini. Ya. Sekarang contoh kedua. Pernyataan P, binatang berkaki 4, Q gajah bertelinga lebar. Kalau ini kita diimplikasikan jika dan hanya jika, perhatikan jika dan hanya jika, ya. Kalau benar-benar itu menjadi benar, ya. Perhatikan kata hubung, kata sambung dan simbolnya, ya. Ya. Lanjut. Sekarang converse, inverse, dan kontraposisi. Ya, ini adalah hubungannya dengan implikasi. Ya, dari suatu implikasi, bentar, kelewatan. Ya, dari suatu implikasi P, ya itu kan dibaca jika P maka Q dapat disusul pernyataan baru seperti ini. Ya, perhatikan. Inilah implikasi. Ya, kalau implikasi ini dibalik itu namanya converse. Jadi ini adalah implikasi. Kalau dibalik, Q-nya di depan, jadi ini namanya converse. Ya, namanya converse. Nah, sekarang kalau negasi P, jadi itu negasi ingkaran, diimplikasi negasi Q itu namanya inverse. Perhatikan, posisinya sama, cuma masing-masing di negasi. Ya, posisinya sama, cuma masing-masing di negasi. Nah, sekarang kontraposisi. Kontraposisi apa? Posisinya dibalik dan negasi. Jadi, gabungan antara 1 dan 2. Dibalik dan dinegasi. Nah, perhatikan untuk tabelnya seperti ini. Ya, tabelnya seperti ini. Ya. Ada beberapa yang sama, ya. Implikasi dengan kontraposisi itu bernilai tabel yang sama. Ya, bernilai tabel yang sama. Sementara converse dan inverse itu juga bernilai tabel yang sama, ya, bernilai tabel yang sama. Yang harus diperhatikan di sini, ya, ini sama atau ekivalen, harganya sama. Antara converse dan inverse harganya sama. Oke, lanjut berikutnya. Nah, contohnya, kalau saya punya implikasi seperti ini, ya, converse itu apa? Converse itu adalah kebalikan dari implikasi, posisinya dibalik, ya. Jadi menjadi X sama dengan 9 dibalik ke sini. Ya. Nah, X kuadrat sama dengan 81 dibalik ke sini. Itu namanya converse. Inverse itu apa? Inverse itu adalah implikasi yang dinegasi. Negasinya
sama dengan kebalikannya atau ingkarannya adalah tidak sama dengan. Ini juga X sama dengan 9, maka ingkarannya X tidak sama dengan 9. Itu adalah inverse. Kontraposisi itu apa? Ya, jadi di sini dilihat coba untuk posisi maupun negasinya. Perhatikan ya, implikasi, konverse, inverse, kontraposisinya. Oke. Penarikan kesimpulan. Nah, kita pada penarikan kesimpulan. Nah, modus ponen adalah suatu argumentasi yang bentuknya dapat dinyatakan seperti di bawah ini. Perhatikan untuk rumusnya ini. Implikasi P, jika P maka Q adalah premis, P-nya itu premis, maka Q-nya adalah konklusi. Artinya apa? Ini adalah syarat. Ini adalah syarat. Jika P maka Q. Yang terjadi P, maka kesimpulannya apa? Q. Nah, ini adalah syarat. Ya, ini syarat, ini adanya atau faktanya. Maka terjadi ini. Untuk tabel kebenarannya perhatikan ya. Tabel kebenarannya ini hasilnya B semua. Berarti benar semua. Implikasinya kalau ini dan dengan yang ini, maka hasilnya BSS, hasilnya adalah benar semua untuk konklusinya. Ya, perhatikan untuk tabelnya. Oke. Contohnya seperti ini. Untuk premis 1, jika 2 tambah 3 sama dengan 5, maka 5 itu lebih besar daripada 4. Jadi ini adalah syarat. Syarat pertama. Nah, faktanya adalah 2 ditambah 3, 5. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah 5 lebih besar daripada 4. Ya, sebagai konklusinya. Ya, sebagai konklusinya. Perhatikan logikanya. Ya. Selanjutnya adalah silogisme. Silogisme juga disebut sifat transitif dari implikasi adalah suatu argumentasi yang bentuknya dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, P maka Q. Jika P maka Q, jika Q maka R. Yang terjadi adalah P maka Q. Nah, ini salah, maaf. Harusnya R ini ya. Ini harusnya R. Ya, bukan Q ini. Nah, ini harusnya R. Ini harusnya R ya. Karena kesimpulannya, jika P maka Q, Q maka R, maka yang terjadi P maka R ya, bukan Q ini. Oke, lanjut. Contohnya, perhatikan contohnya untuk premis pertama. Ya, jika Maher seorang siswa SMK, maka Maher melaksanakan PSG. Jika Maher melaksanakan PSG, maka Maher belajar industri minimal 3 bulan. Kalau ini P maka Q. Ya, jadi ini P-nya, ini Q-nya, maka ini apa? Ini Q, R. Maka yang terjadi adalah P maka R. Ya, perhatikan kata-katanya. Jadi ini P, ini Q, ini Q, ini R. Maka P R. Oke ya. Ya. Modus tollens. Perhatikan modus tollens. Modus tollens adalah suatu argumen yang bentuknya dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika P maka Q premis, negasi Q premis. Artinya apa? Syaratnya adalah P maka Q. Kalau faktanya adalah negasi Q, maka hasilnya adalah negasi P. Ya, perhatikan. Ini syarat. Ini fakta. Maka kesimpulannya adalah ini. Ya, jika P maka Q, faktanya adalah lingkaran Q, maka hasilnya adalah lingkaran P. Ya, tabelnya kebenaran seperti ini. Ya, nah, oke. Contoh untuk soalnya, perhatikan. Nah, jika hari hujan maka cuaca dingin. Nah, perhatikan. Syaratnya jika hari hujan maka cuaca dingin. Yang terjadi apa? Cuaca tidak dingin, berarti kesimpulannya hari tidak hujan. Ya, perhatikan ini. Ya, ini jelas mudah sekali dipahami. Jika hari hujan maka cuaca dingin itu syarat. Faktanya cuaca tidak dingin, maka kesimpulannya adalah apa? Tidak hujan. Oke? Ya. Demikian kelanjutan video pembelajaran logika matematika. Semoga bermanfaat.
dan terima kasih.